lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama Ibu Devi Kurnia Fitra. Baiklah Ananda semua, mengawali kegiatan pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Selesai. Dengan berdoa, tanda kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah Ananda, pembelajaran kita kali ini membahas materi dengan topik gerak. Bagaimana? Apakah kamu tahu apa itu gerak? Silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Perhatikanlah tayangan berikut ini. Nah, dari tayangan ataupun video ini, manakah makhluk hidup ataupun benda-benda yang bergerak? Sebelumnya, kamu harus tahu bahwa definisi gerak dibagi atas dua. Ada gerak menurut biologi, merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi, bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Sedangkan definisi dalam fisika, gerak merupakan proses perpindahan tempat atau berubahnya posisi benda dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau begitu, dari gambar ini ataupun dari tayangan ini, manakah makhluk hidup ataupun benda-benda yang mengalami gerak? Ya, nah, ya, salah satunya adalah anjing dan macan yang sedang berlari. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengetahui pengertian gerak dan perbedaan gerak dalam biologi dan gerak dalam fisika? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendefinisikan konsep gerak, membedakan antara jarak dan perpindahan, serta membedakan kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya, bagaimanakah kamu bisa pergi dari rumah ke sekolah? Apakah berjalan kaki, bersepeda, atau mengendarai sepeda motor? Pernahkah kamu mengamati berapa lama waktu tempuh dari rumah ke sekolah? Serta pernahkah kamu mengamati berapa jarak yang kamu tempuh dari rumah dan sekolah? Kemudian, dari beberapa pertanyaan itu, ada beberapa besaran-besaran yang kita bahas dalam pertemuan atau pembelajaran kita hari ini. Jadi, dapat didefinisikan bahwa suatu benda dikatakan bergerak adalah bila benda tersebut mengalami perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan benda didefinisikan sebagai titik awal pengamat, misalnya mobil yang berjalan di jalan raya yang terlihat oleh orang di tepi jalan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, perhatikanlah tayangan berikut ini. Di sini akan ada seekor kucing ya yang berada mula-mula di dekat kupu-kupu berjalan menuju ke bunga merah ya. Kemudian dia berbelok ke arah tikus yang berada di dalam kloset. Ya. Nah, di sini kita lihat lintasan yang ditempuh oleh kucing yang bergaris kuning. Diumpamakan bahwa lintasan ataupun panjang yang pertama dari kupu-kupu ke bunga merah adalah 8 meter, kemudian berbelok ke arah tikus itu 6 meter. Maka ini yang garis kuning ini dikatakan dia jaraknya. Maka jarak yang ditempuhnya kucing adalah 8 ditambah 6, 14 meter. Sedangkan posisi awal dan posisi akhir itu dikatakan sebagai perpindahan ya, karena dia berbentuk Pitagoras maka kita menggunakan rumus Pitagoras. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat 64 tambah 36 akar 100, yaitu perpindahannya sejauh 10 meter. Maka jarak itu termasuk besaran skalar, artinya besaran yang tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai
sedangkan perpindahan itu termasuk besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga memperhatikan arah. Satu lagi kita lihat ada sebuah bola yang akan ditendang. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini berapapun lintasan yang ditempuh bola itu dikatakan jarak. Ya, yang ini yang berwarna hijau. Kemudian posisi awal dan posisi akhir itu dikatakan adalah perpindahan. Jadi, yang dimaksud dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah, posisi awal dan posisi akhir. Sehingga jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan adalah besaran vektor. Bagaimanakah cara menghitung jarak dan perpindahan? Silahkan saksikan tayangan berikut ini. Perhatikan tayangan berikut ini, ada seekor kucing yang mula-mula berada di titik A, kemudian dia berlari menuju titik C, dan seterusnya ke titik B. Kemudian kucing tersebut berbalik arah lagi ya menuju ke titik C, yaitu pada titik 0. Nah, di sini kita akan mencari berapa jarak yang ditempuh dan perpindahannya. Pertama, jaraknya dimulai dari titik A menuju titik C ada 5 langkah ya, 1 2 3 4 5. Kemudian C ke B itu juga 5. Kemudian berbalik lagi ke titik C itu juga 5. Berarti ada totalnya adalah jarak yang ditempuhnya adalah 15 langkah. Selanjutnya adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah kedudukan akhir dikurang dengan kedudukan awal, atau panjang lintasan yang ditempuh dari posisi awal ke posisi terakhirnya. Sehingga dilihat jika dimasukkan ke dalam persamaan, maka kedudukan akhirnya adalah di titik 0, kedudukan mula-mula atau posisi mula-mula yaitu di titik min 5. Sehingga 0 dikurang min 5 adalah positif 5 langkah. Selanjutnya, kecepatan dan kelajuan. Perhatikanlah mobil berikut ini yang bergerak dari titik A ke titik B, kemudian berbalik lagi ke titik C. Apakah kecepatan adalah besarnya perpindahan setiap satuan waktu, sedangkan kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Satuan yang digunakan dalam standar internasional yaitu meter per sekon. Apa sama kelajuan dan kecepatannya? Perhatikanlah contoh berikut di mana seorang pelari membutuhkan waktu 2 menit berlari ke arah barat sejauh 400 meter, kemudian ke arah timur sejauh 200 meter. Tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pelari tersebut. Dari soal, maka kita akan buat diketahui bahwa T-nya 2 menit itu sama dengan 120 sekon. Kemudian jarak pertama ke arah barat 400 meter. Kemudian arah ke arah timur 200 meter. Nah, yang ditanyanya adalah kelajuan dan kecepatan. Maka di sini kita cari dulu jarak dan perpindahannya. Jaraknya 400 tambah 200 diperoleh 600 meter. Perpindahannya karena pertamanya dia ke arah barat 400 meter dikurangkan dengan 200 meter. Maka perpindahannya adalah sejauh 200 meter. Selanjutnya masukkan ke persamaan. Kelajuan itu adalah jarak per waktu, maka 600 meter per 120 atau dibagi 120 diperoleh 5 meter per sekon. Sedangkan kecepatan itu perpindahan per waktu, maka 200 dibagi 120 diperolehlah 5 per 3 meter per sekon atau 1,67 meter per sekon. Setelah kamu mengetahui dan memahami konsep gerak, membedakan jarak dan perpindahan, serta membedakan kelajuan dan kecepatan, kamu bisa mendiskusikan dan menyelesaikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik seperti tayangan berikut ini. Bagaimana? Menarik bukan? Bahwa materi gerak
sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisakah kamu menarik kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini? Pertama, mengenai pengertian gerak, perbedaan jarak dan perpindahan, serta perbedaan kelajuan dan kecepatan. Setelah kamu menyimpulkannya, bisakah kamu melakukan refleksi apa saja yang sudah kamu ketahui dari pembelajaran kita kali ini? Untuk refleksi, Ananda dapat mengisi tabel berikut ini. Apa yang sudah saya ketahui, kemudian apa saja yang ingin saya ketahui di pembelajaran mendatang, kemudian apa saja yang sudah saya pelajari pada pertemuan kali ini atau pada pembelajaran kali ini. Baiklah Ananda, inilah akhir dari pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sebelumnya, kita tutup kembali dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, salam semangat. Wow.